Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat kue putu ayu yang lembut dan mengembang. Aku memakai 300 gram tepung terigu, jadi sekitar 60 biji. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak untuk berbagai acara. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara membuatnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum menyiapkan bahan-bahan dan mengadon, kita siapkan cetakan kue putu ayunya terlebih dahulu. Di sini aku memakai cetakan kue putu ayu bulat diameter 5 cm. Untuk takarannya ini sekitar 60 ml. Dioles dengan minyak goreng tipis-tipis tapi merata, agar kue putu ayunya nanti bisa dengan mudah dikeluarkan dari dalam cetakan. Selain cetakan kue putu ayu yang bulat, aku juga menggunakan cetakan kue putu ayu persegi. Untuk link pembeliannya nanti aku akan sertakan di bagian deskripsi, atau kalian bisa langsung belanja dari video ini. Untuk toppingnya aku menggunakan kelapa parut yang diambil dari 1 butir kelapa ukuran yang besar. Kelapanya tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Tambahkan dengan 2 sendok teh garam. Bila punya daun pandan, sebaiknya ditambahkan daun pandan agar aromanya lebih wangi. Kemudian dikukus selama 15-20 menit agar kue putu ayunya nanti tidak mudah basi. Setelah 20 menit, kemudian matikan api, angkat dari atas kompor dan diamkan hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, kemudian tambahkan 2-3 sendok makan tepung maizena. Untuk tepung maizena bisa diganti dengan tepung tapioka atau tepung aci, bisa juga menggunakan tepung terigu. Masukkan setengah sendok makan kelapa parut ke dalam cetakan kue putu ayu, kemudian dirapikan, ditekan-tekan perlahan seperti ini. Setelah diisi dengan isian kelapa parut, cetakannya kita sisihkan terlebih dahulu. Tuang 1 saset santan instan kemasan 65 ml ke dalam gelas ukur. Bila kalian tidak suka menggunakan santan instan, bisa juga menggunakan santan segar, takarannya sekitar 300 ml. Masukkan 1 sendok makan pasta pandan, agar warnanya lebih cantik dan menarik. Tambahkan dengan beberapa tetes pewarna hijau muda, atau bisa juga menggunakan pewarna hijau tua. Sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya yaitu 300 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh baking powder. Untuk penggunaan baking powder, bila tidak ada, boleh di skip atau bisa diganti dengan menggunakan baking soda atau soda kue. Kemudian diayak agar bisa menghasilkan kue putu ayu yang lebih lembut. Siapkan baskom, masukkan 300 gram gula pasir, 3 butir telur. Untuk telurnya ini telur segar pada suhu ruang, 1 sendok teh SP. Bila tidak ada SP, bisa diganti dengan menggunakan ovalet ataupun TPM. Kemudian di mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi, tapi naikin kecepatannya secara bertahap. Agar mixernya tidak cepat panas, adonan lebih stabil dan lebih cepat mengembang. Di mixer sampai mengembang, kaku, dan berjejak ya teman-teman. Setelah kaku dan berjejak, kemudian masukkan tepung terigu dan santan secara bertahap, bergantian sedikit demi sedikit. Bila sudah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan sisa tepung terigu dan sisa santannya. Biasanya aku melakukan sebanyak 2-3 tahap. Untuk lamanya waktu memixer, tergantung dengan kualitas mixer kalian masing-masing. Aku membutuhkan waktu sekitar 6-7 menit.
Terakhir kita lanjut aduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan adonan tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan masukkan adonan ke dalam cetakan kue putu ayu yang sudah diberi topping parutan kelapa. Ini untuk takarannya sekitar 1 sendok makan seperti ini. Dirapikan, digoyang-goyangkan, bisa juga diketuk-ketuk di papan meja kerja agar permukaannya biar rapi dan rata. Sebelumnya aku sudah siapkan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Kemudian masukkan ke dalam panci pengukus. Jika kalian ingin panci pengukus, ini namanya dandang kelakat ya teman-teman. Dandang kelakat kotak susun. Untuk link pembeliannya nanti aku akan sertakan di bagian deskripsi. Atau kalian bisa langsung belanja dari video ini. Kemudian tutup dan kukus dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil selama 15 menit atau sampai matang dan tanak. Bila sudah 15 menit, kita buka tutup pancinya, kemudian keluarkan dari dalam panci pengukus. Selagi masih panas-panas, kita langsung saja keluarkan dari dalam cetakan ya teman-teman. Nggak perlu nunggu sampai dingin. Kalau masih panas malah lebih enak untuk kita mengeluarkan kue putu ayunya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Kue putu ayunya sangat cantik. Dia mengembang, tidak menciut, tidak kempes lagi. Nggak diragukan lagi, ini rasanya juga enak, gurih, dan ada manis-manisnya. Bila kalian ingin buat dalam jumlah yang banyak, kalian bisa dikalikan saja dengan takaran resep ini. Kalau ingin buat 20 saja, kalian memakai 1 butir telur, 100 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu, dan 100 ml santan. Kalau ingin membuat 100 biji, kalian bisa menggunakan 5 telur, 500 gram gula pasir, 500 gram tepung terigu, dan 500 ml santan. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.